Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofira Madita Ersa Putri dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 33. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagian dari Kingdom Plantae yang bertema tumbuhan non-vaskular atau Atracheophyta dan tumbuhan vaskular atau Tracheophyta. Tujuan dari melakukan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi tumbuhan yang termasuk non-vaskular dan vaskular. Manfaatnya yaitu dapat memberikan informasi terkait tumbuhan mana saja yang termasuk non-vaskular dan vaskular. Kingdom Plantae dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan yang non-vaskular atau tidak memiliki pembuluh dan vaskular atau tumbuhan yang memiliki pembuluh. Yang termasuk tumbuhan non-vaskular adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut, dan tumbuhan vaskular adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Lumut merupakan tumbuhan tingkat rendah yang memiliki ciri-ciri 1. Tidak memiliki pembuluh, 2. Berkembang biak dengan seksual dan aseksual, 3. Fase gametofit lebih dominan daripada sporofit, 4. Mengalami metagenesis atau pergantian keturunan, 5. Hidup di tempat yang lembab. Lumut dibagi menjadi 3, yaitu 1. Musci atau lumut daun, 2. Hepatisae atau lumut hati, dan Anthoceroteae atau lumut tanduk. Salah satu contoh lumut yang saya temukan adalah jenis lumut daun, yaitu Bryum sp. Bryum sp habitat hidupnya di batuan atau tembok dan sering muncul di tempat-tempat yang lembab. Struktur morfologi Bryum sp yaitu ada kapsul, tangkai, daun, batang, dan akar rizoid. Ciri-ciri dari Bryum sp yaitu 1. Berwarna hijau, 2. Memiliki ukuran kurang lebih 3 mm, 3. Tidak bercabang, 4. Memiliki akar rizoid, 5. Spora terletak di bagian kapsul. Nah, cara berkembang biak Bryum sp yaitu dari protonema berkembang menjadi gametofer daun yang berkembang menjadi tumbuhan lumut. Archegonium yang menghasilkan sel telur atau ovum akan bertemu dengan Antheridium yang menghasilkan spermatoza. Kemudian, dari pertemuan kedua sel tersebut akan membentuk zigot. Fase ini dinamakan fase gametofit, di mana lebih dominan dari fase sporofit. Selanjutnya, pada fase sporofit, zigot berkembang menjadi sporogonium yang kemudian akan menghasilkan spora. Klasifikasi Bryum sp. Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Bryales, famili Bryaceae, genus Bryum, spesies Bryum sp. Kita masuk ke dalam tumbuhan vaskular atau berpembuluh, yaitu Pteridophyta atau paku-pakuan. Paku-pakuan memiliki ciri umum: 1. Memiliki spora, 2. Hidup di tempat yang lembab, 3. Pada perkembangbiakannya, fase sporofit lebih dominan daripada gametofit, 4. Berklorofil dan berbentuk lembaran, 5. Bersifat autotrof. Contoh paku-pakuan yang saya temukan termasuk ke dalam paku heterospora yang bernama Marsilea trenata. Marsilea trenata habitatnya di batu-batuan atau pinggiran sungai dan biasanya juga ditemukan di tempat yang lembab. Struktur morfologinya yaitu ada daun, sporokarp, rizoma, dan akar. Ciri-ciri Marsilea trenata yaitu berdaun kecil, memiliki 3 bagian daun, tangkai atau batangnya berbentuk tegak lurus, berakar tunggang serabut. Cara berkembang biak Marsilea trenata secara vegetatif dengan spora. Pada fase perkembangbiakannya lebih dominan pada fase sporofit. Dari Marsilea trenata dewasa yang menghasilkan spora, lalu memunculkan protalium.
Protalium tersebut terdapat archegonium yang menghasilkan sel telur dan antheridium yang menghasilkan sperma. Lalu, terjadi fertilisasi menghasilkan zigot yang merupakan fase gametofit. Setelah itu, dilanjutkan fase sporofit, yaitu zigot akan berkembang menjadi Marsilea muda dan tumbuh menjadi Marsilea dewasa. Klasifikasi Marsilea trenata, Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Salviniales, famili Marsileaceae, genus Marsilea, spesies Marsilea trenata. Tumbuhan vaskular selanjutnya adalah jenis spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ciri-ciri umum spermatophyta yaitu 1. Memiliki pembuluh vaskular, 2. Memiliki klorofil, 3. Berakar serabut dan tunggang, 4. Berbiji. Tumbuhan spermatophyta dibagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Salah satu contoh tanaman dikotil yang saya temukan adalah pohon mangga atau Mangifera indica. Ciri morfologi pohon mangga atau Mangifera indica ini adalah 1. Berakar tunggang, 2. Daunnya berbentuk menyirip, 3. Batangnya berkambium, 4. Memiliki pembuluh xilem dan flum. Struktur morfologi Mangifera indica ada bunga, daun, buah, cabang atau dahan, batang, dan akar. Cara berkembang biak pohon mangga yaitu dengan biji. Proses perkembangbiakannya, bunga yang ada pada pohon mangga diedarkan serangga melalui penyerbukan. Dari proses itu, terjadi fertilisasi antara benang sari dan putik yang menghasilkan sel jantan dan sel telur. Setelah itu, terbentuk zigot dan berkembang menjadi biji. Dari biji tersebut akan terbentuk bakal buah. Bakal buah itu sendiri akan menghasilkan biji yang apabila biji mangga ditanam akan mengeluarkan akar primer dan berkembang menghasilkan epikotil dan hipokotil. Biji mangga berkembang dengan perkecambahan hipogeal di mana epikotil memanjang dan menyebabkan plumula keluar serta menembus kulit biji. Setelah itu, berkembang menjadi bibit mangga yang kemudian menjadi pohon mangga seiring berjalannya waktu. Nah, klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Anacardiaceae, genus Mangifera, spesies Mangifera indica. Nah, kesimpulannya yaitu tumbuhan yang saya temukan termasuk ke dalam tumbuhan vaskuler dan non-vaskuler. Pada tumbuhan vaskuler terdiri dari kelas Pteridophyta dan Spermatophyta. Contoh dari Pteridophyta yaitu Marsilea trenata dan contoh dari Spermatophyta adalah pada dikotil yaitu Mangifera indica. Sedangkan tumbuhan non-vaskuler yang saya temukan termasuk ke dalam kelas Bryophyta yaitu Bryum sp. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.